Gunung Kawi terletak di Desa Wonosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 15 km dari kota Malang. Gunung Kawi ini identik dengan pemujaan, kegiatan spiritual, pesugihan, tumbal atau tempat ritual mendapatkan kekayaan. Masyarakat luas percaya bahwa gunung ini bukan sekedar gunung biasa. Namun ada cerita misteri yang beredar tentang ritual 12 Suro dan Jumat Legi. Bahwa tanggal 12 Suro hari wafatnya Eyang Sujo atau Raden Mas Iman Sujono dan Jumat Legi adalah pemakaman Eyang Jugo atau Kiai Zakaria II. Oleh karenanya, ritual selalu rutin dilakukan pada waktu-waktu tersebut. Di samping itu, ada 2 hari yang dikeramatkan, yakni malam Selasa Kliwon dan malam Jumat Kliwon. Asal mula hari tersebut dikeramatkan, dipercaya masyarakat banyak bahwa pada malam tersebut, malam biasanya turunnya makhluk mistis atau makhluk goib. Sedangkan pada umumnya masyarakat takut keluar rumah, di Keraton Gunung Kawi inilah mereka berbondong-bondong datang untuk mengadakan ritual sesajen. Dan berbagai kekuatan goib di sana konon katanya mampu mendengar setiap keinginan tiap orang yang datang. Dan beberapa ahli spiritual mengatakan bahwa Gunung Kawi ini memiliki mustika kekayaan. Di Keraton Gunung Kawi ini terdapat seorang juru kunci yang melayani para peziarah dalam melaksanakan ritual. Nah teman-teman, silakan menyimak kupas tuntas saya apakah betul di Keraton Gunung Kawi ini terdapat ritual pesugihan ataukah hanya mitos belaka. Mengingat juga ada beberapa peziarah yang datang ke sini melakukan ritual sesajen dengan keluhan banyak hutang, perusahaan pailit, kemiskinan, perjodohan, karir, dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ritualnya di Keraton Gunung Kawi itu setiap malam Selasa Kliwon dan malam Jumat Kliwon. Bahan-bahannya berupa kopi pahit 2 gelas, teh manis 2 gelas, bunga warna 3 2 gelas, rokok kretek atau kelopot 2 batang, sama nasi 2 piring ditutup dadar telur. Assalamualaikum, alhamdulillah jumpa lagi teman-teman di channel YouTube Dewa Dewi Ngetrip. Kali ini teman-teman mau saya ajak ke Keraton Gunung Kawi. Saya dari kota Malang menuju ke Pakis Haji, tepatnya di pasar. Ada pertigaan Jalan Garuda, ada patung. Kita belok ke kanan. Nah ini masuk ke Desa Ngajum ya teman-teman. Nanti kita di depan akan melewati persawahan, tegalan, dan sampai ke hutan. Yuk ikuti dan budayakan, tonton sampai akhir biar nggak gagal paham ya friends. Yuk ciki cus. Assalamualaikum, Bres. Ini saya sudah berada di lembah Gunung Kawi ya. Menguak misteri apakah betul pesugihan tuyul itu memang benar-benar ada di Gunung Kawi. Mudah-mudahan kita eksplor nanti di sana, bertemu dengan juru kuncinya dan bisa kita kupas tuntas tentang pesugihan Gunung Kawi yang dikenal sakral di daerah Jawa Timur. Oke Bres, lanjut, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Dewa Dewi Ngetrip. Ciki cus. Di lereng Gunung Kawi ini ada sebuah desa bernama Balai Sari, berada di Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Masyarakat di sini menjunjung tinggi nilai-nilai kejawen. Ini dibuktikan dengan adat Jawa yang kental digunakan di desa ini. Mayoritas warga ini menganut kepercayaan kejawen.
sudah berada di pintu gerbang atau Istana Keraton Gunung Kawi. Dan seperti saya janji di depan tadi ingin bertemu dengan juru kunci. Nah, ini saya sudah bertemu dengan Bapak Purnomo. Kita kupas tuntas tentang pesugihan tuyul. Golek sugih ning kene ta. Yuk. Saya Mbah Purnomo, panggilannya Mbah Pur, juru kunci Pesanggerahan Keraton Gunung Kawi. Nah, Pak Purnomo, untuk di depan sana saya melihat ada 2 gapura, nggih. Ya. Nah, 2 gapura ini satu warna hitam dan satu warna merah bata. Itu perbedaannya apa, Pak? Perbedaannya gini, yang warna hitam reliknya dari orang Tionghoa, karena yang bangun yang sukses orang Tionghoa, jadi dibangun duluan itu. Oh, itu yang lebih tua. Lebih lama. Nggih. Tahun 2010. Kalau ini baru 3 tahun yang gapura Kejawen ini. Oh, ini gapura Majapahit, Kejawen, ya. Majapahit. Ini kepercayaan orang-orang Kejawen. Nggih. Terus ini Pak ya, di sini ada Hindu, ada Buddha, Kejawen, kemudian ada Muslim juga. Ya, ada Kristen itu. Oh, kita tadi lewat sana cuma belum tahu kalau ini gereja. Oke, ada musola. Oh ya, itu musola. Di sana ada patungnya Dewi Kuan Im, juga ada patungnya Buddha. Apa benar di sini itu tempat sakral yang dituju untuk orang-orang ingin cari kekayaan secara cepat atau instan dengan cara mengingu atau memelihara tuyul? Nah, itu ya apa, Pak? Kalau memang tempatnya sakral, memang Sebagai juru kunci yang saya temui, Mbah Purnomo mengaku menyaksikan keberhasilan sebuah ritual dengan kesuksesan hidup yang ingin dicapai para peziarah adalah hampir semuanya sukses. 3 tingkat keberhasilan ritual hingga berbuah menjadi kesuksesan dipengaruhi oleh 3 sikap, yakni keyakinan, pemahaman, dan keikhlasan. Keyakinan di sini bahwa yakin akan hajatnya pasti dikabulkan. Pemahaman di sini yakni mematuhi dan mengerti proses dari tradisi setempat, serta keikhlasan di sini artinya berbersih hati. Mbah Purnomo mengatakan ada 2 jenis pengunjung di Gunung Kawi ini, yakni pengunjung wisata dan pengunjung yang bertujuan untuk ritual sesajen. Leluhur agung atau roh suci yang dipercaya ada di Keraton Gunung Kawi dan hutan ini adalah Eyang Tunggul Manik dan Eyang Tunggulwati. Eyang Tunggul Manik adalah cucu dari Empu Sendok yang tinggal di Kerajaan Pedang Kamulyan, Kediri. Eyang Tunggul Manik dan Eyang Tunggulwati merupakan mandita atau sesepuh yang membantu mengobati orang. Dan di Keraton Gunung Kawi inilah terdapat petilasan Eyang Tunggul Manik yang digunakan para peziarah untuk semedi atau bertapa. Seperti ini ya, Bres. Nah, di sini teman-teman kalau mau meditasi, Pak? ya, Meditasi di sini tempatnya, ini keratonnya ini. Atau semedi. Oke, saya tak semedi sebentar. Pengunjung yang bertujuan khusus disarankan memberikan sesajian persembahan tradisi ritualnya, berupa sesaji tumpeng beserta ragam syarat makanan lain dan bunga-bunga tertentu. Terakhir, Mbah Purnomo mengatakan setiap ritual Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon, doa yang dijalani di Keraton Gunung Kawi ini tidak ada penyertaan tumbal goib. Itu auranya sudah beda ya, Bres. Di sini menandakan memang kita tidak hidup sendirian ya. Di sini kita berdampingan dengan makhluk yang lain, juga makhluk Allah. Kita memang harus saling menghormati di antara umat beragama. Di sini memang sangat nampak persatuan dari seluruh agama dan kepercayaannya, yang seperti diutarakan Bapak Purnomo tadi ya, ada 5 kepercayaan termasuk Kejawen Jawa ini. Itu patung Dewi Kuan Im. Iya, sama patungnya Dewi Buddha. Dewi Buddha. Ini tempat sembahyang berarti ini ya. Konghucu. Konghucu sama Buddha. Ini patung siapa, Pak? Dewi Kuan Om. Oh, Dewi Kuan Om. Kuan Kong. Angel men Pak, cepetan. Kuan Kong. Kuan Kong. Ya, Panglima perangnya Cina. Oh, Panglima Perang Cina. Iya. Jadi harimau ini siapa, Pak? Ya, Ini ini dulu ya. orang Cina kan ini masuk
apa itu? Pengawal ya? Oh, pengawal. Pengawal. Di belakang sudut wihara ini saya melihat ada bangunan kecil seperti gua dan ada teralinya, yang saya rasa ini ada aura anehnya ya teman-teman. Namun Mbah Purnomo menjelaskan bahwa ini adalah bangunan biasa yang biasa digunakan untuk menaruh peralatan-peralatan pada saat renovasi atau pembangunan wihara ini. Itu guys, hawanya ya, auranya udah beda toh. Nah, yuk kita cikicus, kita cikicus lagi ya, kita turun, masih ditemani dengan Bapak Purnomo. Sejarah Keraton Gunung Kawi ini dibangun pada tahun 861 Masehi berdasarkan tulisan yang tertera pada prasasti batu tulis di puncak Gunung Kawi. Pertapaan ini dibangun oleh Empu Sendok, penguasa Mataram pada masa dinasti Shailendra setelah berdirinya Borobudur. Mari teman-teman, kita menuju ke makam Eyang Tunggul Manik dan Eyang Tunggulwati yang merupakan keduanya adalah mandita atau sesepuh yang membantu mengobati orang pada masanya. Mereka berdua juga adalah abdi atau penasehat daripada Prabu Kamiswara I. Dan Eyang Tunggul Manik wafat di tahun 1015. Ini posisi ada di ereng-ereng Gunung Kawi atau di kaki Gunung Kawi sebelah selatan dan timur. Gunung Kawi itu kalau ke sini belum bisa naik mobil dan kendaraan sepeda motor. Naiknya kuda. Kuda. Ya makanya yang bangun ini bikin lambang kuda ini. Kenapa kok atas sayapnya? Menurut ceritanya orang Jawa, karena kalau kuda terbang itu lebih cepat. Oh, gitu. Ini tempat moksonya Prabu Kamiswara I. Tadi di sini gelap. Yuk kita masuk ke dalam. Ini auranya sudah beda, ini saya merasakan ya, aura mistisnya kental banget. Iya, ini pulang dari mana-mana bu, baunya harum guys. Ini tempat duduknya dulu. Masya Allah. Ini guys, tempat duduknya di sini. Iya di sini. Ini tempat duduknya, moksonya di sini. Iya. Arti mokso itu apa? Mokso itu hilang, menyatu dengan alam. Oke. Banyak foto-foto mbak? Iya, karena orang-orang yang minta rezeki, kan tinggal foto supaya nanti kami selaku Jurgenji bisa mengenal orangnya. Oh ngaten, geng. Biar lebih mudah mengenal ya. Iya. Itu kalau diperhatikan lampunya goyang-goyang ya. Nah. Warna-warnine Jagat Raya. Belakang pura itu hutan pinus, Bres. Ya apa? Hawane ya apa? Ya, teman-teman bisa menilai sendiri nggih bahwa di sini memang hawanya beda, mistisnya kental banget. Sing jomblo rene barokah ya bangsa pati. Iya, memang banyak yang Cari jodoh juga di sini bisa nggih. Iya. Loh, cari jodoh. Ya apa sing wis duwe aja macem-macem, ora oleh siji wae. Pada saat Empu Sendok pindah dari wilayah Jawa Tengah ke Jawa Timur karena perselisihan, kemudian beliau membangun pertapaan dan menandai dengan menanam 5 pohon beringin dan sebuah batu gunung di tengahnya. Di lokasi tersebut, Empu Sendok bertapa hingga mokso. Mbak, saya tanya ini pohon besar ini ada sarungnya, artinya apa ya? Kayak sarung sekat kotak-kotak melambangkan apa? Oh, nggih. Jadi kalau namanya orang tinggi, pada umumnya kalau namanya pohon yang ada tinggi, Oh iya. makanya
dihargai, dihormati. Orang Bali kan seperti itu. Nggih. Kalau di Bali nggak ada pohon dan tidak ada karungnya pasti. Kelambeni ngono Iya. ya, Mbak. Ah, kelambenan. Karena ya, Pohon juga dikasih baju. Kita udah ngoten nggih. Sakral. sama masuk sini boleh, sana boleh. Yang sana aja, ingin ke sana. Ya monggo. Yo. Ya gapura sijine ya. Ya, luar kapur. Mau sing gapura kejawen. Jawen, Iki sekarang gapura kapur Hindu. orang Cina. orang Cina. Ya, Tionghoa. Wah. Mbah, kok gak ketok arek cilik-cilik sing tak. Tuyul gak ono tiba-tiba. Pada tahun 1200 Masehi, Raja Kediri bernama Prabu Kameswara turun tahta dan memilih Gunung Kawi tersebut untuk bertapa dan moksa pula di sana. Sebelumnya, Prabu Kameswara memerintahkan 4 abdinya untuk mencarikan tempat bertapa. Mereka adalah Panembahan Agung Kudono Warso, Panglima Sindurejo, Mbah Jayadi, dan Mbah Mani. Yuk kita ngedron. Masya Allah, tabarakallah. Wajib bersyukur kita diberi kesehatan, rizki melimpah juga sampai berada ke sini ngevlog bagaimana yang sesungguhnya tentang mitos pesugihan tuyul. Ya Allah, Gusti Allah dengan segala ciptaannya. Saya Berkaitan dengan cerita misteri di 12 Suro, wafatnya Eyang Sujo, dan di Jumat Legi pemakaman Eyang Jugo. Nah teman-teman, siapakah beliau berdua? Setelah masa Prabu Kameswara I, bahwa objek wisata Gunung Kawi dulunya adalah tempat menimba ilmu yang didirikan oleh Eyang Jugo dan Eyang Sujo. Beliau keduanya adalah ulama atau wali Allah yang berperan menyebarkan agama Islam pada masa Perang Diponegoro di era tahun 1825 hingga 1830. Eyang Jugo adalah cicit dari Kanjeng Bendoro Pakubuwono di Solo dan masih keturunan Pangeran Diponegoro. Sedangkan Eyang Sujo adalah keturunan dari Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat Yogyakarta. Beliau masih keturunan dari Hamengkubuwono I. Kedua tokoh ini menyebarkan agama Islam dan ikut membantu mengusir penjajah wilayah Gunung Kawi. Keduanya juga mengajarkan ilmu pengetahuan tanpa memandang ras, suku agama, dan bahasa. Bahkan, setiap muridnya diwajibkan beribadah sesuai agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Yang Islam, buatlah surau atau langgar. Yang Nasrani, buatlah gereja. Yang Hindu, bangunlah pura. Yang Buddha, bangunlah wihara. Dan untuk orang Cina, buatlah kelenteng. Kalau memang tempatnya sakral memang iya, cuma kalau mencari tuyul ke pesarian ke Keraton Gunung Kawi sebenarnya tidak ada. Itu hanya mitos. Jadi tidak ada namanya tuyul, uang gaib tidak ada di sini. Jadi semua di sini itu ngalah berkah pada Sang Hyang Widi atau yang kuasa, Tuhan Yang Maha Esa. Hanya perantara yang di sini, yang Tunggul Manik sama yang Tunggul Wati. Oh, sebetulnya tidak ada. Wah, batal rek. Ya apa iki? Tutuk kene gak iso golek tuyul ya apa iki? Ya tapi kenyataannya yang ngalah berkah ke sini banyak sekali yang sukses, yang berhasil, karena yang bangun di Keraton Gunung Kawi orang-orang yang sukses semua. Jadi begini nggih Pak klarifikasinya. Mendengar orang yang berhasil ngalap barokah di sini, Iya, betul. asumsi di masyarakat mergo duwe tuyul. Iya, Sebetulnya salah berarti ya. Oh, nggih. Terus tadi saya mendengar Tunggul Manik dan Tunggul Wati, bisa dijelaskan Pak di Iya. sini? Beliau itu siapa? Jadi sejarahnya kalau Keraton Gunung Kawi itu petilasan dari kerajaan Kediri zamannya Prabu Kameswara I. Jadi Prabu Kameswara I itu dapat petunjuk suruh semedi atau meditasi ke Keraton Gunung Kawi. Akhirnya beliaunya moksa di sini. Jadi Prabu Kameswara itu kan cucunya Mpu Sendok. Jadi kalau yang Tunggul Manik Tunggul Wati adalah gurunya Prabu Kameswara I. Kalau Prabu Kameswara seorang raja, tapi kalau Tunggul Manik Tunggul Wati sesepuh Oh, nggih. orang Sri Paningali, artinya
orang ngerti lah. Nggih. Sama beliaunya diajak ke sini mungkin untuk mendampingi untuk meditasi di sini. Kemudian yang untuk meditasi itulah zaman dulu nggih Pak. Iya. Apa memang ada setiap orang masuk ke sini juga melakukan meditasi? Betul sekali. Jadi mohon kepada yang kuasa, perantaranya yang di sini, apa tujuan yang satu minta keselamatan keluarga, kedua untuk minta lancar rezeki. Tapi kenyataannya banyak tamu-tamu yang sukses berhasil di sini. Tanpa toyol ya Pak, Iya, yang tanpa jelas. toyol. Oke. Nah ini teman-teman biar dengar sendiri ternyata di Jadi sini. di sini tidak mau ada musyrik karena semua minta pada yang kuasa. Jadi ritualnya di Keraton Gunung Kawi itu setiap malam Selasa Kliwon dan malam Jumat Kliwon. Bahan-bahannya berupa kopi pahit 2 gelas, teh manis 2 gelas, bunga warna 3 2 gelas, rokok kretek atau kelopot 2 batang, sama nasi 2 piring ditutup dadar telur. Ya kalau punya tujuan khusus memang di sini ada tradisinya selamatan berupa tumpeng kabuli, istilahnya memberi makan eyangnya untuk dimintai bantuan supaya diberi keselamatan, panjang umur, lancar rezeki. Nak pojokan kene larang karo ngopi-ngopi Bro. Alhamdulillah tadi dapat recordnya dapat, Gunung Kawinya juga terlihat meskipun samar-samar karena pas hujan deras gitu ya. Alhamdulillah pesawat selamat masih basah-basah, terus lapi Bro. Yes, alhamdulillah ngevlog hari ini berjalan lancar teman-teman. Jadi di sini itu hanya mitos saja, pesugihan tuyul dan sebagainya. Tapi memang kalau ke sini orang ritual, di sini memang ada syaratnya, ada sesajen, ada doa-doanya, juga ada hari tertentunya. Ya gitu dulu. Jumpa lagi dengan vlog Dewa Dewi Ngetrip. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Loncengnya ditekan, terus pilih tulisan semua, itu notifikasi biar aktif. Jadi teman-teman nggak akan ketinggalan kemana saja saya ngevlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangan poho ngaji kidus.